kakak semoga selalu menjadi istri yang taat, yang sabar apapun dalam kehidupan rumah tangga. Jika ada masalah, libatkan Allah. Ya, kakak, terima kasih. Congratulations di tahap ini. Harus sehat-sehat, berkah yang sudah terus bisa jaga diri. Kalian jaga bukan diri lagi. Kalau ada gigi, ya saya panggil masih menjaga. Terima kasih kita udah berjuang bareng-bareng, berantem-berantem, seru-seruan, melempar dia pakai balon. Menghadapkan dan menyerahkan anak kami yang tercinta, anak kami yang kami sayangi, Ananda Egy Maulana Fikri, yang telah siap untuk dinikahkan dengan putri almarhum Bapak Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Vivi yang dirawat, yaitu Ananda Adiba Khanza Az-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Kakanda Egy Maulana Fikri bin Bapak Syarifuddin, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan kakak kandung saya, Adiba Khanza Az-Zahra binti Jeffrey Al-Bukhari bin Ismail Model, yang mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas, dan uang sebesar 1.210 euro dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adiba Khanza Az-Zahra binti almarhum Bapak Haji Jeffrey Al-Bukhari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Umi hanya bisa menemanimu selama 23 tahun saja. Dan sekarang, hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan sejauh ini alhamdulillah padat dan agak tight. Kemarin emang udah siraman kan, dan ya udah ada, semoga lancar hari ini. Dan kebetulan yang doain para ulama-ulama besar Jakarta, salah satunya yang menyambut pengantin itu ada Habib Mahdi El-Optas, kemudian untuk doa dari rundown acara itu Habib Ali Kuitang. Jadi paku-paku Jakarta yang doa, Masya Allah. Ya mudah-mudahan karena doa ulama-ulama kita, pernikahan Adiba sama Egy sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Ya alhamdulillah bajunya udah dipakai, Umi udah pakai, besannya Umi udah pakai, alhamdulillah semuanya pas, tepat waktu jadinya. Terima kasih atas doanya teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau lihat bajunya, yaitu memang merupakan keinginan dari Adiba sendiri. Konsepnya, warnanya, semuanya memang mengikuti apa yang diinginkan oleh Adiba. Bajunya warnanya hitam putih, jadi karena memang Adiba suka warna hitam putih, jadi rata-rata di dalam tuh semuanya warnanya hitam putih, nggak ada warna lain. Jadi ya gitu, agak jarang sih orang pengen nikah dengan konsep warna hitam putih ya gitu. Jadi Umi aku bikinin warnanya juga hitam, sampai semuanya sampai cadar-cadarnya hitam, tapi aku kasih sedikit detail payet karena kan gimana juga buat pernikahan dan di atas pelaminan gitu. Jadi ya semoga teman-teman suka dan bajunya Adiba bisa menjadikan inspirasi buat calon pengantin. Alhamdulillah akadnya lancar nih, walinya nih lancar alhamdulillah. Walaupun deg-degannya bukan dari mulai malam. Bukan main deg-degannya, cuman alhamdulillah lancar ya, maksudnya karena kebantu sama beberapa hal. Ya pasti bahagia ya, apalagi tadi pas dipertemukan gitu, Egynya ketemu Adiba tuh nangis banget gitu. Maksudnya kan mereka itu perjalanan mereka itu cukup lama gitu, dan LDRan terus mereka itu kan gitu, karena Egy kan di
olan ya, dan jadi mereka ya alhamdulillah masih bertahan gitu sampai di titik ini tuh ya mereka pasti seneng gitu. Ya alhamdulillah senengnya sudah mengantarkan sampai di sini kan. Kita sebagai ibu itu kan hanya dititipi oleh Allah untuk dididik, untuk menemaninya, untuk membimbing, mengajarin dia gitu ya, sampai batas waktu sudah ada yang ingin menemani. Jadi kita melepaskannya dengan ridho insyaallah. Limfadenitis adalah suatu peradangan pada sistem limfatik di dalam tubuh. Nah, sistem limfatik adalah suatu sistem yang dimana dia berfungsi sebagai satu menghantarkan gitu sel darah putih dan sistem imun lainnya termasuk antibodi untuk mencegah penyebaran penyakit menjadi lebih luas. Selain itu juga sistem limfatik itu tujuannya adalah untuk membuat peredaran lemak ya, mengatur peredaran lemak dan salah satu regulasi dalam berperan terhadap pengaturan cairan di dalam interstisial atau dalam tubuh. Ketika ada infeksi atau misalnya keganasan, limfonodi, jadi salah satu sistem bagian limfatik itu namanya limfonodi. Jadi ada dia kayak pembuluh darah. Kayak pembuluh darah, tapi ini namanya pembuluh limfatik. Ada limfonodus-nodusnya. Nodus itu kayak checkpoint-checkpointnya gitu ya, agak besar gitu, kayak kacang, sebiji kacang, sebesar kacang. Ada di paha, kemudian ada di leher, ada di ketiak gitu. Nah, misalnya ada seseorang infeksi di mulut atau giginya berlubang. Nah, nanti sel imun akan kumpul di limfonodi terdekat, misalnya di leher. Limfonodinya jadi membesar. Kadang ikut meradang. Kalau ikut meradang, merah, nyeri, namanya limfadenitis. Jadi limfonodinya ikut meradang gitu. Itu proses pertahanan tubuh, bagian dari proses pertahanan tubuh sebenarnya. Itu pada anak juga bisa, di paha juga, di leher juga bisa. Selain itu juga bisa juga misalnya karena tumor bisa juga, tapi bukan infeksi. Dia karena tumor atau cancer bisa juga di limfonodi membesar. Ketika ada infeksi itu jadi peradangan. Bisa juga, tapi jarang biasanya. Nah, pada anak lagi-lagi tergantung. Sebagian besar tuh virus gitu. Karena virus dia bisa hilang sendiri atau dikasih antivirus. Ada beberapa kadang dokter anak suka meresepkan antivirus. Itu bisa hilang. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika belum sembuh, ya harus menjaga kondisi tubuh dengan baik. Kadang-kadang belum sembuh udah beraktivitas berlebihan sehingga bisa kambuh lagi, atau belum sembuh bener udah jalan-jalan kena kuman yang berbeda nanti. Covid lagi naik, ada pneumonia mycoplasma lagi naik gitu ya, isunya lagi naik, kasusnya lagi naik gitu ya. Itu tergantung bagaimana kita bisa menjaga pola hidup. Kalau penyebabnya adalah gigi berlubang misalnya ya, jadi ada gingivitis, gigi berlubang menyebabkan gusi yang terinfeksi, terbuka, namanya gingivitis, bisa turun. Ya dia menjadi limfadenitis terujungnya. Ya kalau misalnya giginya nggak diobatin, nggak akan sembuh gitu ya. Atau dari kuping bisa juga. Dari kuping namanya otitis media, eksterna bisa, otitis media. Jadi intinya telinganya terinfeksi, lari turun ke limfonodi. Bisa juga karena kan dia pooling sel imunnya di situ. Kalau misalnya penyebab yang mendasari di kupingnya nggak diobatin, nggak dikasih antibiotik, kalau dia otitis media harus, kalau dia banyak produksi pusnya atau nanahnya harus dikeluarkan. Itu nggak dilakukan ya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi tergantung penyebab yang mendasari. Ya kalau dia sampai telinga tengahnya terinfeksi dan banyak nanahnya, mungkin harus di pembedahan. Tergantung dokter THT nanti menilainya bagaimana. Yang jelas penyebabnya harus sampai level yang mendasari gitu. Tapi itu semuanya selain support dari suami, keluarga, juga mungkin karena pengalaman, bukan pengalaman di kasus yang sama ya, maksudnya pengalaman dalam gimana caranya mengolah emosi gitu. Maksudnya umur juga membantu kedewasaan juga gitu. Terus lagi pengalaman. Iya, pengalaman juga bikin kita lebih banyak belajar gitu. Yang pasti iman itu juga penting gitu. Iman dalam diri kita, gimana kita bisa tetap ikhlas, berserah, jalanin dengan lapang dada, dengan doa. Ya pastinya support sekeliling menjadi kekuatan tersendiri ya kan. Apalagi nggak mudah menjalani prosesnya gitu. Ini kan sebenarnya saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga
dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian. Terkait alasan-alasan lainnya, kalau itu tidak ada ya untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang tertutup secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangan. Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Setelah ada fakta kejadian ya bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.